Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode Transportasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada pertama ada Salsa Safira dengan NPM 0086, yang kedua ada saya sendiri dengan Ika Aulia dengan NPM 0087, yang ketiga ada Retno Murti dengan NPM 0088, yang keempat ada Laila Cahya Kamila dengan NPM 0089, kelima ada Zumratul Fikriya dengan NPM 0092, dan yang terakhir ada Siska Agustina dengan NPM 0101. Apa itu metode transportasi? Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi dari suatu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda, dan dari sumber ke tujuan yang berbeda pula. Contoh kasus, yang pertama ada tentukanlah biaya transportasi paling optimal untuk produk yang diproduksi WHP untuk mengisi stok di gudang ABC. Data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Pabrik W, kapasitas produksi tiap bulan adalah 90 ton, dan pabrik H, kapasitas produksi per bulannya yaitu 60 ton. Pabrik P, kapasitas produksi tiap bulannya yaitu 50 ton. Jumlah kapasitas produksi tiap bulan dari keseluruhan pabrik adalah 200 ton. Lalu selanjutnya, gudang A kebutuhan tiap bulannya yaitu 50 ton, sedangkan gudang B 110 ton dan gudang C yaitu 60 ton. Jumlah keseluruhan kebutuhan tiap bulan gudang keseluruhan yaitu 200 ton. Dari pabrik W, biaya tiap ton dalam rupiah ke gedung A yaitu Rp20.000, ke gedung B Rp5.000, ke gedung C Rp8.000. Pabrik H, biaya tiap tonnya dalam rupiah, ke gedung A 15.000, ke gedung B 20.000, ke gedung C 10.000. Dan dari pabrik P, biaya tiap ton dalam rupiah ke gedung A yaitu 25.000, ke gedung B 10.000, dan ke gedung C yaitu 19.000. Berikut selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu penyusunan tabel alokasi dari contoh kasus yang sebelumnya, yaitu biaya tiap ton gedung A ke gedung B dan gedung C. Lalu untuk pabrik W, HP, nilai ini atau angka ini kita masukkan ke sini sesuai dengan gudang dan juga pabrik. Lalu untuk kapasitas pabrik, itu diambil dari kapasitas produksi tiap bulan sesuai dengan pabriknya masing-masing. Lalu untuk kebutuhan gudang, ini dari kebutuhan tiap bulan sesuai dengan gudang ABC, dan juga untuk kapasitas pabrik yang ini kita ambil dari jumlah kebutuhan tiap bulan dan juga kapasitas produksi tiap bulan. Dan selanjutnya yaitu prosedur alokasi. Sini kita menggunakan northwest, northwest corner atau prosedur sudut barat laut. Kita mulai dari kiri atas, lalu kita ambil yang paling kecil antara 90 dan juga 50. Kita ambil 50 karena angka paling kecil, lalu kita masukkan ke pabrik W gudang M. Lalu selanjutnya kita sudah menggunakan 50, jadi kita masih sisa 40. Lalu kita masukkan 40 ke gudang B karena gudang A, kebutuhan gudang sini sudah sesuai dengan
nilai atau angka 50 tersebut. Lalu di sini kita masukkan 40, jadi sudah sesuai dengan kapasitas pabrik, yaitu 90. Lalu sini sudah tidak terpakai karena sudah sesuai dengan kapasitas pabrik. Lalu untuk selanjutnya ke bawah, karena yang sini sudah tidak terpakai, kita ke gudang B, pabrik H. Kita ambil 60 karena paling kecil, lalu kita masukkan ke sini, karena di sini 110 dan gudang B sudah memenuhi 40 dan juga 60, jadi sudah 100, lalu kita kurang 10, jadi kita ambil 10 di sini, kita masukkan di sini. Jadi sudah sesuai, yaitu gudang B 110, total jumlah dari ini 110. Lalu kita ke kiri, karena sini sudah terpenuhi, sini sudah terpenuhi, dan sini sudah terpenuhi, sini sudah terpenuhi juga. Kita ke sini, di sini kita ambil 40, karena di sini juga 40. Lalu untuk di sini sudah 50, karena 40 dan juga 10 itu 50. Lalu kita kalikan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 dan ditambah 40 dikali 19, yaitu totalnya 3.260. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Laila Cahaya Kamila dengan NPM 23.0101.0089. Selanjutnya ada metode MODI. MODI digunakan untuk merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan kepada nilai baris dan nilai kolom. Persamaan yang digunakan dalam R1 sama dengan nilai baris ke I. CIJ sama dengan biaya pengangkutan satu unit barang dari sumber I ke tujuan J. Sedangkan KJ sama dengan nilai kolom ke J. Syarat yang harus dipenuhi dalam sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Nah, saya menggunakan soal yang sama dengan yang tadi. Penyelesaiannya mengisi sudut pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dari pabrik W ke gudang B dengan biaya 5, dari pabrik W ke gudang C dengan biaya 8, A dengan biaya 15, dari pabrik H ke gudang B dengan biaya 10. Dengan biaya 5, dari pabrik dari pabrik B ke gudang C dengan biaya 19. Selanjutnya, menentukan baris dan kolom dengan rumus dengan rumus RI ditulis sendiri adalah 0. Gudang A, gudang B, gudang C, pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. 20. Jadi 0 ditambah KA sama dengan 20. KA R itu untuk pabrik dan W atau K itu untuk gudang. Jadi KA. Selanjutnya ada RW ditambah KB sama dengan 5. Jadi gudang B sama dengan 5. Selanjutnya ada RH ditambah KB sama dengan 20. RH ditambah 5 sama dengan 20. RH sama dengan 15. Untuk RH sendiri itu 15. Kemudian ada RP ditambah KB sama dengan 10. RP ditambah 5 sama dengan 10. RP sama dengan 5. Di sini pabrik P sama dengan 5. Yang terakhir itu ada RP ditambah KC sama dengan 19. Jadi 5 ditambah KC sama dengan 19. KC sendiri berarti 14 gudang C ini. Harap diperhatikan bahwa hanya kolom yang memiliki nilai yang dihitung. Selanjutnya, menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan didapatkan dari nilai dari semua kotak yang tidak memiliki nilai. Jadi, kotak ini, dan kotak ini. Dari HA itu ini. Dari 15, diambil 15 dari sini, kemudian diambil 20 dari sini. Hasilnya min 20. Kemudian PA. PA itu ini, 25, diambil 5 dari sini, kemudian diambil 20 dari sini.
Selanjutnya ada WC. WC itu dari sini 8, diambil 0, nolnya dari sini, kemudian diambil 14 dari sini. Ketemunya min 6. Yang terakhir ada HC. HC itu 10, diambil 15, kemudian diambil 14 dari sini. Ketemunya 19. Selanjutnya memilih nilai tolak perubahan. Kotak yang dijadikan titik tolak perubahan adalah kotak yang indeksnya bertanda negatif. Di sini ada 3 angka yang tandanya negatif dan angka terbesar, berarti min 20. Jadi nilai tolak perubahannya adalah min 20. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu memperbaiki alokasi. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama yaitu membuat segi 4, dimulai dari HA ke HB, ke, WA, kemudian ke WB, di mana HB dan WA diberi tanda negatif dan HA dan WB positif. Kemudian pindahkan alokasi dari segi 4 negatif ke segi 4 positif. Kemudian HB 60 dipindahkan ke WB 40 sama dengan 60. WA 50 dipindahkan ke HA 0 sama dengan 50. Pilihan nilai yang terkecil. Jadi HA sekarang bernilai 50. Yang selanjutnya yaitu menghitung biaya transportasi. HA sama dengan 50, HB sama dengan 60 dikurangi 50 sama dengan 10, dan WB sama dengan 40 ditambah 50 sama dengan 90. Kemudian WA sama dengan 0. Biaya transportasi sekarang yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 dan ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19 sama dengan 2260. Cara yang selanjutnya yaitu ulangi langkah-langkah tersebut hingga diperoleh biaya terendah. A. Menentukan nilai baris dari kolom dari kotak yang memiliki nilai. RW ditambah KB sama dengan 50 ditambah KB sama dengan 5. Jadi KB sama dengan 5. Kemudian RH ditambah KB sama dengan 20. RH ditambah 5 sama dengan 20. Jadi RH sama dengan 15. Kemudian RH ditambah KA sama dengan 15 ditambah KA sama dengan 15. Jadi KA sama dengan 0. Yang selanjutnya RP ditambah KB sama dengan 10. RP ditambah 5 sama dengan 10. Jadi RP sama dengan 5. Kemudian RP ditambah KC sama dengan 195 ditambah KC 19. Jadi KC sama dengan 14. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Kemudian B menghitung indeks perbaikan dari kotak kosong. Segi 4 WA, CII kurangi RI kurangi KI sama dengan 20, kurangi 0 kurangi 1. Indeks perbaikan sama dengan 20. Segi 4 PA, 25 dikurangi 5 dikurangi 0 sama dengan 20. Kemudian segi 4 WC, 8 dikurangi 0 dikurangi 14, maka indeks perbaikannya adalah negatif 6. Kemudian segi 4 HC, 10 dikurangi 15 dikurangi 14, maka indeks perbaikannya sama dengan negatif 19. Kemudian yang selanjutnya, memperbaiki alokasi. Pindahkan negatif ke positif dan pilih nilai terkecil. 10 adalah nilai terkecil
maka HC sama dengan 10. Dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Kemudian yang terakhir yaitu biaya transportasi looping 1. Dapat dilihat dari tabel yang sebelumnya, itu sama dengan 90 dikali 5, ditambah 50 dikali 15, ditambah 20 dikali 10, ditambah 30 dikali 19, ditambah 10 kali 10 sama dengan 2070. Saya Siska Nasari dan NPM 2301010101. Saya akan melanjutkan langkah 8 metode Mordi, yaitu melakukan looping kedua karena masih ada nilai pada indeks perbaikan yang nilai negatif. Tapi selanjutnya dilakukan dengan cara mengulangi langkah-langkah seperti sebelumnya, yaitu menentukan nilai baris dan kolom dari segi 4 yang memiliki nilai RW ditambah KB sama dengan 5, 0 ditambah KB sama dengan 5, jadi KB sama dengan 5. Jadi gudang B sama dengan 5. RW ditambah KC sama dengan 8, 0 ditambah KC sama dengan 8, KC sama dengan 8. Jadi gudang C ini bernilai 8. RH ditambah KA sama dengan 15, 2 ditambah KA sama dengan 15, KA sama dengan 13. 13 ini dari 15 dikurangi 2. Jadi gudang A sama dengan 13. RH ditambah KC sama dengan 10, RH ditambah 8 sama dengan 10, RH sama dengan 2. 2 ini dari 10 dikurangi 8. Jadi pabrik H sama dengan 2. RP ditambah KB sama dengan 10, RP ditambah 5 sama 10, RP sama dengan 5. 5 ini dari 10 dikurangi 5. Jadi pabrik B sama dengan 5. Selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan dari kotak kosong. Rumusnya yaitu CIJ kurangi RI kurangi KI. CIJ yaitu biaya pengangkutan, RI yaitu nilai baris ke I, KI nilai kolom ke I. 4 WA yaitu 20 dikurangi 0 kurangi 13 yaitu indeks perbaikannya 7. PA 25 kurangi 5 kurangi 13 indeks perbaikannya 7. HB 20 kurangi 2 kurangi 5 indeks perbaikannya 13. WJ 8 kurangi 0 kurangi 8 indeks perbaikannya 0. Perbaiki alokasi. Pindahkan negatif ke positif dan pilih nilai yang terkecil. 30 adalah nilai terkecil, maka WJ sama dengan 30. Pabrik W ke gudang A dan biaya 20. Pabrik W ke gudang B dan biaya 5. Dan jumlah kebutuhannya dulunya 90 ini dikurangi 30 karena bertanda negatif, jadi 60. Pabrik W ke gudang C dan biaya 8. Dan jumlah kebutuhannya yaitu 30 karena bernilai positif dan jumlah kapasitasnya 90. Pabrik H ke gudang A dan biaya 15 dan jumlah kebutuhannya 50. Pabrik H ke gudang B dan biaya 20. Pabrik H ke gudang C dan biaya 10 dan jumlah kebutuhannya 10 dan jumlah kapasitasnya 60. Dari pabrik B ke gudang A dan biaya 25. Dari pabrik B ke gudang B dan biaya 10 dan jumlah kebutuhannya yang ini dulunya 20 ditambah 30 karena bertanda positif jadinya 50. Dari pabrik B ke gudang C dan biaya 19 dan jumlah kebutuhannya yang dulunya ini 30 dikurangi karena bertanda negatif dikurangi 30 jadinya 0 dan jumlah kapasitasnya 50. Jumlah kebutuhan gudang A yaitu 50, jumlah kebutuhan gudang B yaitu 110 dari 60 ditambah 50 ini. Dan jumlah kebutuhan gudang C yaitu 30 ditambah 10, jadinya 40. Total jumlah kebutuhan yaitu 110 dan total jumlah kapasitas 200. Selanjutnya itu biaya transportasi looping 2 yaitu 60 dikali 5, ditambah 50 dikali 15, ditambah 50 dikali 10, ditambah 30 dikali 8, ditambah 10 dikali 10, yang hasilnya yaitu 1890. Pengertian metode FAM.
merupakan metode pencarian biaya transportasi yang paling sederhana dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Retno Murti. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah metode FAM. Yang pertama yaitu menyusun tabel alokasi, yang kedua yaitu mencari perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua masing-masing baris dan kolom, di mana nanti biaya terkecil kedua ini kita kurangkan dengan biaya terkecil pertama sehingga ketemu selisih baris dan selisih kolom. Selanjutnya yang ketiga yaitu pilih penalti terbesar dan isi nilai ke kotak yang biayanya terkecil. Yang keempat yaitu dengan catatan total nilai yang dimasukkan bila dijumlahkan dengan nilai pada kotak lainnya harus sama dengan total alokasi. Dan yang terakhir yaitu menentukan biaya transportasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari selisih baris dan selisih kolom. Yang pertama yaitu untuk baris pabrik W, ini kita mencari nilai terkecil pertama dan kedua, di mana nilai terkecil pertama di sini ada 5 dan nilai terkecil kedua di sini ada 8. Kemudian nilai terkecil kedua kita kurangkan dengan nilai terkecil pertama 5, yaitu 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Untuk pabrik H rumusnya sama, kita mencari nilai terkecil pertama dan nilai terkecil kedua, yaitu 10 dan 15, kemudian kita kurangkan 15 dikurangi 10 hasilnya 5. Untuk pabrik B yaitu nilai terkecil pertama dan keduanya ada 10 dan 19, kemudian kita kurangkan 19 dikurangi 10 hasilnya 9. Kemudian untuk kolom gudang A sama seperti tadi rumusnya, kolom terkecil pertama dan kolom terkecil kedua kita cari, kemudian kolom terkecil kedua kita kurangkan dengan kolom terkecil pertama, yaitu 20 dikurangi 15 hasilnya 5. Untuk kolom gudang B yaitu nilai terkecil pertamanya ada 5, nilai terkecil kedua ada 10, kemudian kita kurangkan 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Kemudian untuk kolom gudang C, nilai terkecil pertama ada 8, nilai terkecil kedua ada 10, kemudian kita kurangkan 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Kemudian selisih baris untuk di sini sudah kita ketahui dan selisih kolom yang di sini juga sudah kita temukan. Untuk selanjutnya, di antara selisih baris ini kita pilih nilai yang terbesar yaitu 9, kemudian kita mengalokasikannya, kita pilih biaya terkecil, di mana biaya terkecil di sini yaitu 10 di gudang B. Untuk jumlah kebutuhan gudang B di sini ada 110, maka 110 ini kita alokasikan sebesar 50 dari pabrik B ke gudang B. Selanjutnya 110 ini kita coret dan tersisa 60, dan jumlah kapasitas di sini sebesar 50 kita coret karena sudah terpenuhi dan sisanya kosong. Kemudian untuk selnya kita silang dan sudah tidak bisa diisi. Untuk selanjutnya sisanya di sini ada 60. Nah, jumlah kebutuhan sisa 60 ini kita alokasikan dari pabrik B ke gudang B sebesar 60, karena jumlah kapasitasnya sebesar 90, maka 90 kita coret. Karena sudah dialokasikan sebesar 60, maka sisanya sebesar 30. Nah, kolom di sini kita coret juga dan sudah tidak boleh diisi. Kemudian kita pilih selisih baris dengan angka 5 ini. Karena nilai terkecilnya ada di gudang C, yaitu sebesar biaya 10 ini, maka kita alokasikan dari jumlah kebutuhan 40, kita alokasikan 10, maka sisanya adalah 30, dan untuk jumlah kapasitasnya sebesar 60, karena sudah terpakai 10, maka kita coret dan sisa 50. Kemudian, untuk jumlah kebutuhan di gudang A ini bisa kita alokasikan dari pabrik H ke gudang A sebesar 50. Selanjutnya jumlah kebutuhannya kita coret dan tersisa kosong. Jumlah kapasitas yang tadi tersisa 50 juga kita coret sehingga hasilnya kosong. Tidak lupa untuk sel di sebelahnya ini kita silang dan sudah tidak bisa terpakai. Untuk selanjutnya, karena di sini jumlah kebutuhannya tadi tersisa 30, maka 30 kita alokasikan ke gudang C. Nah, di mana jumlah kapasitas di sini tadi yang tersisa 30 dan sudah terpenuhi, maka di sini juga kita coret.
Baik, karena semuanya sudah kita alokasikan dan semua sel di sini sudah terisi, maka langkah yang terakhir yaitu menghitung biaya transportasinya, yaitu dari gudang B 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sehingga hasil akhirnya yaitu 1890. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.